Kamu tahu kan Pak Yohanes Wedi? Itu loh, pemilik Villa Cidahu yang dirusak para teroris. Tahu kan? Nah, waktu itu kan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, berikan uang untuk perbaiki villa yang dirusak para teroris itu. Masa uangnya malah diberikan oleh Pak Wedi kepada istri dan keluarga pelaku teroris itu? Ini terlalu bodoh nggak sih? Sepertinya Pak Wedi benar-benar ingin menjalankan apa yang Yesus katakan di Matius 5 ayat 39. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan yang lebih aneh lagi, coba lihat deh, ekspresi Pak Wedi yang kelihatannya bahagia banget memberikan uang itu kepada istri dan keluarga pelaku teroris itu. Ya intinya Bu, nanti kita coba pertimbangkan Bu ya. Kita tetap semuanya juga jadi yang baik lah. Iya. Makanya nanti kan tadi Pak Yadi nanti akan bareng dengan kami ke Polres. Nanti ketemu dengan para tersangka. Jadi mudah-mudahan mereka bisa bersuara siapa dalang dibalik semuanya. Jadi tinggal bisa meringankan, bahkan mungkin ada pertimbangan lain nanti dari Pak Wedi. Bahwa mereka jujur semua ya. Tentunya kami hadir untuk sedikit meringankan mungkin beban daripada keluarga ataupun anak ataupun istri yang ditinggalkan sementara di Polres. Bapak juga kan ada opsi kan? Iya. Makanya kami datang kan silaturahmi sekalian ya. Tadi yang mana tadi? Anaknya ini ya? Nah, ini ya. Ini sebuah sekolah ya. Enggak apa-apa. Ini semua kami dapat. Iya. Dapat ya. Tapi apa nih Bu? Ada proses cek ya. Tadi Pak Yadi semua sudah diterima ya. Iya. Berarti pada waktunya pasti itu pasti. Justru Bu, kami ini bukan niat kami apa, nggak ada maksud apa. Ya, Bapak cepat aja laporan. Biar kita bisa damai semua, Pak. Ini kesalahan. Iya, Pak. Makanya Bu. Makanya kami datang sini kan niat baik. Mohon diterima dulu niat baik kami, biar nanti ada pertimbangan. Ya, baik. Bu ya. Kami ngomong sama kami itu ya. Pak Yadi. Jadi nanti kami akan ke Polres. Kami minta keluarga yang ditahan di sana. Iya. Bu, kalau punya mohon dengan dulu Bu, saya mau ngasih jalan keluar nih Bu. Ya. Saya minta keluarga yang tahan di sana datang ke sana. Kami minta penyidik untuk mempertemukan kepada keluarga. Saya cuma memohon satu, kalau mau dipertimbangkan keringanan, saya mohon satu. Para pelaku harus berani mengungkap siapa dalang di balik siapa gitu. Yang nyuruh siapa gitu loh. Jadi oke, kita anggap mereka korban hasutan diprovokasi sama orang. Tapi siapa yang menghasut kan gitu. Semuanya kita pikirin semua. Ke-8 ini keluarga ke-8 tersangka kita pikirin semua. Jadi nggak pilih-pilih, bukan itu semuanya. Cuma saya nggak mau nitipin biar langsung sampaikan buat bukannya kita nggak percaya sama itu, maksudnya biar sama-sama enak semua gitu kan. Jangan sampai nanti paham, kita kan jangan juga. Apa yang kita sini nanti ya. Nanti saya lagi ya. Ya, pamit dulu ya. Semuanya ya. Assalamualaikum. Kalau memang semua pelaku-pelaku yang ditahan ini adalah korban, ayo dong bersuara. Siapa yang nyuruh? Siapa tepat di balik kejadian kemarin? Tuh, saya bilang ya bersuara. Kami pertimbangkan untuk kami kami bantulah istilahnya gitu. Tapi kami kan juga perlu tahu siapa, ya kan? Anak-anak Bapak ini yang diprovokasi orang, ya kan? Orang yang memprovokasi. Kasarnya di bahasa simpelnya dicuci lah otaknya. Ya, gitu. Jadi kemarin juga kan ada juga bahasa dari penyidik. Ini Bang, ini mereka semua nih yang tertangkap yang waktu itu 7 ini nggak mau ngaku semua siapa yang nyuruh. Jadi maksud kami Bu, masalah minta maaf, sebelum Ibu minta maaf, Pak Yongki dengan besar hati dan rendah hati sudah memaafkan. Bahkan jangankan memaafkan, uang yang diserahkan oleh Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, beliau malah justru ingin sedikit memberikan keringanan, menurunkan beban keluarga yang keluarga daripada tersangka untuk jadi intinya uang ini mau diperbantukan untuk bapak-bapak ibu. Nah,
kita sudah lihat ya bagaimana Pak Wedi memberikan uang kepada istri dan keluarga pelaku teror. Ini aneh gak sih? Bukankah seharusnya orang memberikan uang kepada korban teror? Ini malah diberikan kepada pelaku teror. Bukankah ini berarti berkata kepada para teroris itu, lain kali merusak lagi ya. Kalau kalian merusak lagi, nanti dikasih uang lagi. Anak istri kalian aman. Ini udah bener-bener kayak yang Yesus katakan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gak masuk akal. Mereka ini orang-orang Islam, orang-orang jahat yang diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, dan diajarkan untuk membenci orang Kristen. Mereka tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Lihat aja kan tadi, udah dikasih uang, mereka malah minta lagi para pelaku teror itu dibebaskan. Jadi orang-orang ini tidak akan mengerti jika kita ikutin ajaran tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Buat apa kita menjalankan ajaran tampar pipi kanan, kasih pipi kiri kepada orang-orang biadab ini kan? Tapi lihat deh, tuh mukanya Pak Wedi. Dia kelihatannya seneng banget kasih duit kepada istri dan keluarga para pelaku teror. Kenapa ya? Apakah Pak Wedi ini udah gila? Iya, mengikuti Yesus memang dianggap kebodohan oleh dunia. Tetapi bagi kita yang percaya, itu adalah kekuatan. Hah? Kekuatan? Maksudnya bagaimana tuh, Bang? Coba deh, dipikir baik-baik. Kalau ada yang kesenggol sedikit, langsung merasa sakit, mewek, marah, ngebales. Itu tandanya dia adalah orang dewasa atau masih anak-anak. Kalau kesenggol sedikit, langsung merasa sakit, mewek, marah, ngebales. Ya, itu mah anak-anak, Bang. Mestinya orang yang udah dewasa gak gampang merasa tersinggung, sakit, marah, dan lainnya kan? Iya. Nah, kamu bayangkan betapa dewasa dan kuatnya Pak Wedi ini. Dia diserang begitu banyak orang, rumahnya dihancurkan. Kalau orang biasa sudah pasti merasa sakit, marah, dan lainnya. Tetapi dia masih bisa begitu tenang. Iya, Bang. Saya tahu Pak Wedi ini orang yang hebat. Tetapi kasih duit kepada istri dan keluarga pelaku, itu kan sama aja berkata kepada mereka, lain kali hancurin lagi ya, nanti dikasih duit lagi. Betul, itulah yang Yesus ajarkan. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu bodoh banget, Bang. Iya, bagi orang yang belum paham, memang itu kelihatannya bodoh. Tetapi kalau sudah mengerti, itu bukan bodoh, itu sangat cerdas. Cerdas bagaimana, Bang? Yang pasti, itu bukan hanya membuat kamu bingung, tetapi juga membuat para pelaku teror itu bingung. Kenapa orang ini malah kasih duit ke keluarga saya? Lalu? Itu akan mengguncang keyakinan mereka bahwa orang yang selama ini mereka anggap kafir, seburuk-buruknya makhluk, ternyata tidak seburuk itu. Dan bahkan mereka akan melihat ternyata kelakuan orang kafir ini lebih baik daripada diri mereka sendiri. Oh, itu mah cuma teori. Saya sering melakukan hal seperti itu. Saya berbuat baik kepada orang yang jahat kepada saya. Tetapi mereka nggak berubah tuh. Mereka nggak sadar-sadar. Mereka malah lebih gila lagi. Keenakan. Ya, itu memang terjadi. Dan justru disitulah kita diuji. Untuk apa sih kita berbuat baik? Kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan balasan kebaikan, kata Yesus itu tidak istimewa. Semua orang juga begitu. Dan kalau kita melakukan itu untuk mendapatkan balasan, sudah pasti kita akan capek sendiri. Lah, kalau kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan kebaikan, lalu untuk apa kita berbuat baik, Bang? Kita diajarkan berbuat baik bukan untuk mendapatkan kebaikan, tetapi kita berbuat baik karena pada dasarnya kita memang adalah orang baik. Jadi kita akan tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Wah, kalau begitu berarti kita bakal terus-terusan dimanfaatin orang dong, Bang. Ya, memang kita ini harus menjadi orang yang bermanfaat kan? Kalau kita adalah orang yang tidak bermanfaat, ya kita akan dibuang dan diinjak orang kan? Tapi, apa nggak capek jadi orang sebaik itu, Bang? Kalau kita pada dasarnya bukan orang baik, kita akan merasa capek untuk berpura-pura baik. Tetapi jika pada dasarnya kita memang adalah orang baik, kita nggak akan capek untuk berbuat baik.
Sepertinya saya masih belum bisa menjadi orang sebaik itu. Ya, gak apa-apa. Itu berarti kamu belum menerima benih kebaikan. Kamu belum merasakan kebaikan seperti itu. Nanti kalau kamu sudah menerima benih kebaikan, kamu merasakan kebaikan seperti itu. Luar biasa, saudara. Baru saja kita menonton tadi videonya. Dari awal, pertengahan, sampai selesai. Bagaimana seorang bapak yang menjadi korban intoleran yang ada di Cidahu. Bukan malah membalas si pelaku. Tetapi malah menolong, membantu istri dari pelaku-pelaku intoleran yang begitu beringas. Membubarkan, yaitu ibadah retreat yang diadakan di Cidahu. Saudara. Dan apa yang dilakukannya ini mungkin menurut anggapan dunia adalah bodoh. Tetapi menurut anggapan Tuhan, itu adalah hikmat dan kecerdasan. Saudara-saudara, memang itulah ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Bapak Pendeta tadi sebagai korban dari pelaku-pelaku intoleran yang terjadi di Cidahu. Saudara-saudara, benarlah apa kata firman Tuhan? Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan demikian, maka engkau sedang menimbun bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Orang tersebut akan sadar dan merasa malu ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Pendeta ini. Dan pelaku ataupun istri dari pelaku ini merasa malu atas perbuatan jahat, perbuatan yang merugikan orang lain. Memang secara hukum bahwa pelaku-pelakunya harus diproses secara hukum, karena memang hukum negara tetap berlaku, tidak memandang siapapun dan dari manapun dia, hukum harus tetap berjalan. Saudara-saudara, satu pelajaran penting yang kita ambil di sini, bahwa ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran kasih. Dan lewat video ini saya percaya akan banyak orang sadar dan bertobat. Selama ini mereka berkata bahwa seburuk-buruknya kafir katanya, tetapi ternyata kafir yang mereka anggap adalah orang-orang yang begitu bermanfaat, begitu berguna, dan begitu memiliki akhlak yang baik, dan begitu luar biasa kasihnya, sehingga orang-orang bisa merasakannya. Saudara-saudara, kita berharap lewat video ini yang saya bagikan, semakin banyak orang-orang menjadi cerdas, sehingga mereka mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah, bahkan mana yang sempurna, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Saudara, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan informasi penting, boleh memberikan pelajaran penting, dan boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.